Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mega Evitasari, NIM 111190018 dari Program Studi Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul pemetaan hidrogeologi dan pengolahan air tanah di daerah Grebek, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya pendahuluan latar belakang. Air tanah adalah air yang berada pada bagian bumi yang biasanya terdapat pada sumur atau drainase. Menurut Bowner 1978, air menjadi sumber daya alam yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Sehingga pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak negatif bagi sumber daya air tanah itu sendiri di lingkungannya. Pengelolaan air tanah sangat diperlukan karena besarnya potensi air tanah dapat dimaksimalkan jika pengelolaan dengan benar. Salah satu kegiatan untuk mengelola air tanah dapat dilakukan dengan cara konservasi. Yang dimaksud konservasi adalah upaya melakukan melindungi ketersediaan air tanah. Pada pemetaan hidrogeologi dilakukan dengan maksud memiliki informasi berupa posisi air tanah, kondisi akuifer pada daerah Grebek, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pemetaan hidrogeologi ini juga sangat diperlukan untuk memperbarui data informasi dan mengetahui keadaan sumber daya air yang terdapat di daerah Grebek. Kemudian selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada proposal tugas akhir yang saya angkat ini, yang pertama, bagaimana sih cara menentukan daerah yang memiliki potensi air tanah? Yang kedua, bagaimana kondisi persebaran air tanah daerah Grebek Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah? Yang ketiga, bagaimana cara pengelolaan air tanah yang baik agar dapat berguna dalam jangka waktu yang lama? Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari dibuatnya proposal penelitian pada daerah Grebek Provinsi Jawa Tengah ini yang pertama, untuk mengetahui persebaran air tanah di daerah Grebek. Yang kedua, untuk mengelola air tanah agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan berguna pada jangka waktu yang lama. Kemudian manfaat. Apa sih manfaat yang didapat dari proposal tugas akhir ini? Yang pertama, memberikan informasi tentang persebaran air tanah pada daerah-daerah mana saja yang memiliki potensi air tanah, sehingga daerah-daerah pada daerah Grebek tersebut dapat memanfaatkan air tanah semaksimal mungkin, dan warga sekitar dapat memanfaatkan air tanah sumber air tanah tersebut. Selain itu, dapat membantu dan memberikan informasi pada masyarakat tentang cara pengelolaan air tanah yang baik yang dapat berguna secara maksimal dalam jangka waktu yang lama. Kemudian masuk ke dalam tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini ada beberapa pengertian dan permasalahan. Yang pertama, air tanah atau soil water adalah air di bawah permukaan yang terdapat di dalam pori atau partikel tanah atau batuan yang berada pada lapisan tanah yang tidak jenuh atau fault zone. Kemudian air tanah dasar atau groundwater adalah air yang terdapat pada ruang antar partikel tanah dan rekan batuan di dalam permukaan tanah yang terletak pada lapisan tanah jenuh atau saturate zone. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa permasalahan air tanah yang dapat menimbulkan berbagai dampak bagi kualitas air tanah. Yang pertama, degradasi air tanah. Yang kedua, hilangnya air tanah. Yang ketiga, peningkatan salinitas air tanah. Yang keempat, pencemaran air tanah. Kemudian selanjutnya, pengertian dari peta hidrogeologi. Peta hidrogeologi merupakan peta yang menggambarkan keadaan air tanah yang berkaitan dengan geologi daerah setempat. Pengambilan data yang dapat dilakukan dengan berupa data kedalaman muka air tanah, elevasi, dan data kualitas air tanah. Pemetaan hidrogeologi dapat berupa mengandung peta elevasi, peta persebaran air tanah, peta topografi. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam metodologi.
Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada proposal ini terletak pada daerah Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian digunakan dalam metode penelitian ini yaitu metode pemetaan dan elevasi air tanah. Pada metode pemetaan dilakukan pengamatan langsung pada singkapan daerah tersebut sehingga dapat mendapat informasi berupa litologi dan bentang alam. Kemudian elevasi air tanah. Dari elevasi air tanah ini dilakukan survei langsung, didapat dengan dilakukan pengukuran muka air tanah pada sumur warga. Kemudian tahap penelitian. Pada tahap penelitian proposal ini, yang pertama tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini dilakukan studi pustaka atau tinjauan pustaka guna mengetahui terlebih dahulu kondisi di lapangan yang berupa geologi regional, topografi, geomorfologi secara umum. Kemudian juga dilakukan tinjauan awal lapangan guna mengetahui kondisi lapangan. Kemudian yang kedua tahap lapangan dan pengumpulan data. Pada tahap lapangan dan pengumpulan data ini dilakukan secara langsung, yaitu survei langsung ke lapangan guna untuk mendapatkan data singkapan yang berupa data hidrologi dan struktur. Kemudian pada pengumpulan data berupa pengukuran muka air tanah pada setiap sumur warga dan pengukuran pH air tanah setiap warga dengan membawa sampel setiap sumur-sumur yang dilakukan pengamatan. Kemudian tahap pengelolaan data dan analisis. Pada tahap pengelolaan data dan analisis, data yang didapat di lapangan dianalisis di laboratorium dan kemudian diolah dengan menggunakan software Microsoft Office, ArcGIS, CorelDRAW, dan Google Earth, yang kemudian dihasilkan peta berupa peta topografi, peta muka air tanah, peta persebaran, peta geologi, dan peta geomorfologi. Kemudian selanjutnya yaitu dilakukan analisis dari data-data yang didapat untuk mengetahui ketersediaan air pada daerah tersebut dan menentukan cara pengelolaan air yang tepat pada daerah tersebut sehingga ketersediaan air pada daerah tersebut dapat menjamin kehidupan masyarakat daerah tersebut dalam jangka waktu sekarang maupun jangka waktu yang akan datang. Sekian, terima kasih dari presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.